Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini, ibadah yang terakhir di bulan ini. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Kita dalam suasana memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sangat percaya hari-hari ini kita orang-orang yang bangkit. Haleluya, amin. Semangat, kekuatan yang baru bagi kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kita semua. Kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau beribadah kepadamu, kami ingat segala kebaikan-Mu buat kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik. Amat baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mari nyanyikan pujian ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu.
Engkau Bapa yang sangat amat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu, untuk perhatianmu, untuk tuntunanmu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Abba Bapa. Kami hanya bisa bilang Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat amat baik. Mari angkat kedua tangan kita bersyukur. Haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, Bapa yang sangat baik, Yesus Allah kami, Tuhan kami, Bapa yang amat baik, sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus kami sembah. Satu-satunya dalam hidup kami yang menghibur, menguatkan kami, umat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, segalanya bagi kami. Mari Bapak Ibu, engkau ada yang di rumah-rumah, mari angkat tangan, sembah Dia. Dia Bapa yang sangat baik, amat baik. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau meluputkan kami dari bahaya, Engkau perlindungan kami, Yesus Tuhan. Sebab itu Engkau layak menerima segala hormat, kemuliaan, Yesus. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan
Mari angkat kedua tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami di hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, maka kami dipulihkan. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru. Dan kami bangkit bersama dengan Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua siap untuk bersuka cita. Katakan kiri kanan Bapak Ibu yang beribadah, bilang saya mau bangkit. Saya mau bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sekali lagi, bangkit. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Amin. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Atasku, atasku, katakan atasmu, atasmu, sekali lagi, atasmu. Haleluya. Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Yesus. Yesus Tuhan, segala kuasa di tangannya.
Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih terus kuat memuji Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan saudara dan saya. Kita terus meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Mari kita memuji dan menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami akan terus bersuka cita. Yesus Tuhan, bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar musik menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Wow, pagi ini kami mau, dan sepanjang hari ini kami memuji Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap memuji Tuhan. Kita akan naik bersama dengan Tuhan. Kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Sebab itulah firman yang Tuhan sampaikan, Tuhan beritakan, Tuhan kasih tahu buat saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Yang mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan, mari tepuk tangan sama-sama. Amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan,
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita terus memuji Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita hidup selamanya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Yang mau naik dan terbang bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, katakan amin. Katakan aku mau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami mau terus percaya kepadamu. Katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Wow, Engkau hebat ya Tuhan. Bawa kami terbang bersama dengan-Mu. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa murid-Ku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan
satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara saya. Mari siapkan hati dan kita semua setuju, sepakat, percaya bahwa Tuhan Yesus segalanya buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Engkau segalanya Tuhan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kita nyanyikan dari depan pujian ini. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu sekarang ini. Biar musik saja memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan mau menolong kami semuanya. Engkau baik dan sungguh baik buat kami Tuhan. Kuasa salib-Mu, bahkan kuasa kebangkitan-Mu dari antara orang mati itu Tuhan, berkuasa untuk menghidupkan kami, berkuasa Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami ada di hadirat-Mu. Mari nyanyikan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya Tuhan, kami mengalami mujizat-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Kami mau buka hati, kami mau terima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini mari kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 10 ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 10 Saudaraku. Kalau saya bisa beri judul atau tema dari firman pagi ini Bapak Saudara, yaitu tanda atau ciri orang yang disertai oleh Tuhan.
Ya, tanda orang yang disertai oleh Tuhan. Mari saya bacakan, Bapak Saudara. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis bahwa waktu Daud memerintah di Israel, makin lama makin besar kuasanya. Ya, kalau makin besar kuasanya, berarti pengaruhnya makin hari makin besar sampai di seluruh Israel. Pengaruhnya sangat besar. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Karena Alkitab tulis Tuhan Allah semesta alam menyertai Daud. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya juga sama. Tuhan Allah semesta alam yang namanya Yesus Kristus Tuhan itu menyertai saudara. Setuju katakan amin? Ada satu ayat lagi saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga, saya bacakan Bapak Saudara. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang kedua, seorang hamba Tuhan yang ada dalam kitab Kejadian pasal 39 namanya Yusuf. Yusuf berhasil dan Yusuf sukses di dalam segala hal ya, yang dia kerjakan. Terutama di rumah Potifar saat itu. Yusuf diberikan kepercayaan yang besar untuk mengurus semua yang ada di rumah majikannya. Namanya Potifar. Nah saudara, kedua hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas tanggung jawab disertai oleh Tuhan. Nah saudara, saya percaya saudara dan saya juga adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Dan saya yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara ada. Saya percaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Nah, saudara, yang pertama, ya, tanda orang disertai oleh Tuhan. Yang pertama adalah tidak pernah mengeluh. Saudara, tanda pertama orang yang disertai oleh Tuhan adalah tidak pernah dia mengeluh. Saudara perhatikan Yusuf, saudara perhatikan Daud. Saudara, ketika mereka ada dalam proses, ketika mereka ada di dalam ujian, apapun yang mereka lakukan, Alkitab tulis mereka tidak pernah mengeluh. Saudara, tidak pernah keluar perkataan mengeluh dari hati mereka, dari mulut bibir lidah mereka. Tetapi mereka terus melakukan bagian mereka. Yang kedua, saudaraku, tanda bahwa seseorang disertai oleh Tuhan, tanda bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Yang kedua itu mereka tidak suka menyalahkan orang lain. Ya, jarang sekali menyalahkan orang lain, orang kanan kiri, depan belakang, atasan. Saya percaya dan sangat percaya apa yang mereka lakukan itu membuat mereka berhasil dan membuat mereka beruntung. Saudara, tanda yang ketiga, ya, waktu seseorang disertai oleh Tuhan, mereka tidak memaksakan diri mereka sendiri. Mereka ikut kehendak Tuhan, mereka ikut maunya Tuhan, mereka ikut apa yang Tuhan mau. Saudara, saya percaya kalau saudara dan saya hari-hari ini ikut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka saudara dan saya pasti sukses, berhasil, kita beruntung. Amin, saudaraku. Lalu yang keempat, tanda yang keempat, yaitu di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang disertai Tuhan. Selalu saja dan seringkali ada kesalahan. Tetapi kalau kita pelajari, kalau kita lihat kehidupan Yusuf dan kehidupan Daud ini, mereka terus sadar dan mereka bangkit kembali. Mereka bangkit kembali dan mereka terus melangkah bersama dengan Tuhan. Lalu tanda yang kelima atau tanda yang terakhir, orang yang disertai oleh Tuhan selalu mendapat kepercayaan orang lain. Selalu dapat dipercaya oleh orang lain. Setuju katakan amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari 5 tanda ini. Tanda orang disertai. Tanda saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Tanda yang pertama, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah ada kata-kata mengeluh keluar dari perkataan mereka. Yaitu yang kedua, tidak suka menyalahkan orang lain, saudara. Yang ketiga, tidak suka memaksakan kehendaknya sendiri. Yang keempat, memang ada salah, tetapi bangkit lagi. Sadar dan bangkit lagi. Lalu yang kelima, Bapak Ibu Saudara,
mendapat kepercayaan dari orang lain, saudara. Dapat dipercaya. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, biarlah mari kita ambil keputusan hari ini untuk tetap disertai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau membuat kami lebih lagi mengerti firman-Mu Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Keluarga kami disertai oleh Tuhan. Suami disertai Tuhan. Istri disertai Tuhan. Anak-anak kami disertai oleh Tuhan. Gereja-Mu disertai oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami disertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan, ini kami. Biarlah sepanjang hari ini, kami tahu kalau ada yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan kami. Yang lemah Tuhan berkati. Bahkan Tuhan yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Angkat kami Tuhan, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan saya mau berdoa. Ya, kita sama-sama sepakat satu hati pagi ini. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur. Yang jatuh Tuhan angkat kembali. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan. Kami terima hal-hal yang baik dari Engkau Tuhan. Kami terima hal-hal yang mulia Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih banyak. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan memampukan kami. Kuasa kebangkitan membuat kami berhasil dan beruntung waktu kami melakukan bagian kami. Katakan Tuhan terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami, sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa hari ini. Kami bawa gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak Weler Kauntu, Ibu Molin dan keluarga besar ya Tuhan. Kami berdoa. Kami juga bawa pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi dan semua pemerintahan yang ada. Kota Jakarta, Gading Nias Residen, gereja tempat kami ibadah. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan juga berkati persembahan kami. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum. Bubukan berkat di atasnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan, amin. Shalom.